Salam jumpa pemirsa dalam program Cilacap News TV Channel. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Harlah Jaringan Informasi Publik Cilacap JIPC ke-6, JIPC menggelar tasyukuran dan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim berupa paket pintar untuk anak yatim senilai 200.000 berupa tas, buku tulis, buku gambar, pensil warna, dan uang saku. Peringatan Hari Lahir JIPC yang bertemakan bersinergi dalam kebaikan dilaksanakan di Desani Cafe, Karangbawang, Kabupaten Cilacap, Minggu 24 Oktober 2021. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, anggota DPRD Cilacap dari fraksi Nasdem Cahyo Sasongko, anggota DPRD Cilacap dari fraksi PKB Ahmad Muslikin, tokoh masyarakat sekaligus pembina JIPC Letko Seno Hadi, penasehat JIPC Suyanto, perwakilan Bawaslu Cilacap Umi Fadila, perwakilan Novita Center Sain Hidayat, dan tamu undangan. Tetaplah menebar kebaikan dan menjadi literasi media kepada masyarakat, ungkap Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dalam kehadirannya di acara tasyukuran Harlar JIPC ke-6. Syamsul menghimbau kepada masyarakat ketika mendapat informasi jangan langsung di-share atau disebarluaskan, tapi disaring terlebih dahulu, tanyakan informasi yang benar dan valid kepada ahlinya, agar informasi yang didapat lebih akurat, tidak ada unsur info hoax di dalamnya. Wakil Bupati Cilacap juga mengapresiasi kegiatan manfaat sosial yang sudah dilaksanakan JIPC. Ketua JIPC Sukono Wiranegara berharap kegiatan JIPC bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. JIPC bukan lembaga non-profit tapi murni lembaga sosial yang menggantungkan kegiatannya ke partisipasi publik yang ada di Cilacap. JIPC selalu bersinergi dengan media di Cilacap dalam kapasitasnya menyampaikan kebijakan pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Cilacap. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 anniversary untuk JIPC, Jaringan Informasi Publik Cilacap, yang ini adalah sebuah wadah masyarakat satu untuk menerima informasi dari masyarakat atau bahkan meminta informasi dari pemerintah untuk diberikan ke masyarakat. Dan juga JIPC selama 6 tahun ini juga memberikan manfaat sosial, banyak kegiatan sosial ataupun kegiatan yang lain yang membantu masyarakat Cilacap. Oleh karena itu tidak ada hal lain selain selamat ulang tahun adalah ucapan terima kasih untuk JIPC. JIPC dalam artian ini terus berkontribusi. Oleh karena itu dengan motivasinya adalah bersinergi menebarkan kebaikan. Kebaikan ini sudah nyata banyak dirasakan oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih atas selama ini kinerjanya dari JIPC. Teruslah semangat, teruslah bertumbuh, teruslah menebarkan kebaikan dan memberikan literasi media kepada masyarakat. Tanggapan atau himbauan sebagai Forkompimda terkait dengan keterbukaan publik di khususnya di Kabupaten Cilacap, Pak? Ya tentunya saya mengajak semuanya institusi pemerintah, baik yang pemerintah pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap ataupun kita pemerintah daerah, untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengakses informasi yang diperlukan oleh masyarakat, berikanlah informasi yang terbaik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang juga selanjutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat, jangan juga ketika mendapatkan informasi jangan terus langsung men-sharing, tapi disaring dulu, dipilih, kira-kira tidak tahu, tidak paham, lebih baik tanyakan kepada ahlinya. Masalah hukum ke ahli hukum, masalah agama ke kiai, ataupun yang lain-lain, baru kalau memang itu bermanfaat di-sharing. Jadi jangan langsung men-sharing tapi disaring dulu mana yang memang bermanfaat. Nah, ini harapannya JIPC juga menjadi pembina kaitannya dengan literasi media. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Boleh dibuka Pak dulu. Ya, di sini juga ada. Semoga kita tetap setia dengan JIPC. Saya Madep ini satu. Berikan waktu untuk saya, siang ini adalah hari yang ke-6 yang tahun. Kepengen juga mereka nonton untuk pulang kampung. Nah, kalau kita ngambil
atas cindera matanya. Amin, amin. Semoga Pak Deskar juga tetap maju dan berkembang. Terima kasih. Kelas 2 juga. Sekolahnya yang tambah pinter ya. Yo, nggak pakai masker ya. Tabung ya. Nah, itu bukunya di dalam ya, ada bukunya, ada pulpen. Kepada Bu Lili untuk bisa maju ke depan. Jalanannya kurang lebih 6 tahun ini sudah sangat banyak memberikan kontribusi, bukan hanya untuk warga Cilacap, tapi juga untuk warga Jawa Tengah pada umumnya. Jadi luar biasa untuk JPC, sekali lagi tepuk tangan untuk JPC. Saya selaku pembina JPC tentunya mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada warga JPC yang saat ini hadir maupun warga JPC yang tersebar di seluruh, bukan hanya di seluruh Indonesia. Sudah ada perwakilan di beberapa negara ya, Pak Suwono ya. Mudah-mudahan kontribusi JPC selalu bermakna untuk warga Cilacap. Berita-berita yang diinformasikan betul-betul memang berita yang aktual, yang sebenarnya. Saya minta untuk selalu konsisten memberikan informasi terhadap siapapun dalam hal-hal kebaikan. Rasanya bahwa hari ini dalam suasana yang sangat sederhana ini, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses kepada JPC. Mudah-mudahan selalu memberikan kontribusi yang terbaik buat pemerintah Kabupaten Daerah Cilacap. Saya rasa itu mungkin karena masih banyak acara dan Pak Wagub tadi bisik-bisik mungkin ada acara ya, Pak Suwono tadi katanya Pak Wagub nggak bisa lama-lama katanya. Mungkin itu dari saya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Sekali lagi semoga JPC semakin jaya, semakin bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Daerah. Harapan JPC pada kesempatan hari ini mungkin berbeda dengan 5 tahun yang berjalan tanpa ada gangguan. Kemudian pesertanya juga tidak kita lebih dari 75, mengingat memang situasi yang masih dalam pandemi dan kita sangat mendukung upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Oleh karenanya lah hari ini kita mengambil tema di ulang tahun ke-6 JPC Presidensi dalam Kebaikan. Bukan. Semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau berbicara JPC tidak ada kata lain kami, saya mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap ucapan terima kasih benar-benar. Ini kalau berbicara sebuah lembaga yang, karena tadi disampaikan oleh Pak Mas Suwono, satunya yang pertama ada edukasi bagaimana literasi media. Ini luar biasa. Oleh karena itu ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika di tahun 2014 undang-undangnya diterbitkan oleh pemerintah, sejak tahun 2014 itu pemerintah dengan masyarakat harus secara terbuka bagaimana menginformasikan segala hal kepada masyarakat. Termasuk masyarakat juga berhak mengakses informasi dari pemerintah. JPC itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa Yayasan JPC Jaringan Informasi Publik Cilacap ini sudah berlegalitas sampai Kemenkumham. Jadi ini berlegalitas, bukan yayasan abal-abal, ini sudah legalitas. Ini kami sampaikan juga kepada Pak Wakil Bupati bahwa JPC ini sudah legalitas murni dan diakui oleh pemerintah. Maka dari itu JPC selama ini adalah melakukan kegiatan sosial murni dari donatur dan dari keanggotaan JPC. Sumbangsi kepada masyarakat
di Kabupaten Cilacap khususnya dan di Jawa Tengah umumnya di berbagai bidang. Sehingga kehadiran JPC betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tentu dengan segala keterbatasan yang kita punyai karena JPC bukan lembaga non-profit. Jadi murni lembaga sosial yang memang menggantungkan kegiatannya kepada partisipasi publik yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita juga selalu bersinergi dengan seluruh media yang ada di Cilacap dalam hal dan dalam kapasitas menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan publik, sehingga bisa dicerna dengan lebih gampang oleh masyarakat. Begitu, Mas Yudi. Ada target atau harapan ke depan, Pak? Target dan harapan kita selama ini tidak pernah keluar dari platform yang sudah kita sampaikan selama ini. Ada 4 pilar kegiatan. Yang pertama adalah literasi media, yang kedua adalah kegiatan sosial keagamaan, yang ketiga kegiatan kebudayaan, dan yang keempat adalah sosial kemasyarakatan yang sampai hari ini pun selalu kita laksanakan. Kira-kira begitu, Mbak Nani. Jelang Pilkada 2024, Pak, gimana ini kontribusi mungkin atau partisipasi JPC untuk meramaikannya? JPC di 2024 kita adalah mitra resmi dengan Bawaslu. Kita punya MOU resmi dengan Bawaslu, di mana nanti kita diminta sebagai pengawasan dalam hal pengawasan partisipasi pengawasan publik. Jadi kita dengan Bawaslu bermitra tentu dalam konteks organisasinya. Tapi dalam konteks pribadi, JPC tidak pernah melarang seluruh anggotanya, seluruh simpatisnya untuk turun atau menjadi kontestan di dalam Pilkada atau Pemilu 2024. Itu adalah hak politik seluruh keluarga besar maupun anggota JPC dimanapun berada. Jadi kita komitmen secara organisasi kita netral, tapi hak-hak pribadi selaku anggota JPC kita jalankan sesuai dengan kapasitasnya kepada mereka masing-masing. Gitu, Mbak Nani. Kiat dari Pak Sukono sendiri, dari Ketua JPC ini bisa menyatukan dari berbagai elemen ini, Pak. Ya. Jadi karena JPC bukan lembaga politik, maka kita juga konsen dan komitmen bahwa selama kita berbaju JPC, maka kita tidak pernah mengafiliasikan JPC kepada partai politik manapun. Sehingga di JPC dari Ketua Balitbang, terus saya sebagai Ketua Umum, kemudian ada Wakil Ketua, semuanya adalah anggota partai tertentu. Tetapi ketika kita berbaju JPC, maka kita konsen kepada kegiatan JPC yang tidak menyentuh ranah politik. Dari Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Cilacap News TV Channel. Jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan ya. Matur suwun.